Selamat siang, saya Ririn Nusartika Siregar dari kelas 11 TKJ 1. Saya di sini akan bercerita tentang tiga wirausahawan yang sukses di masa muda. Saya akan menjelaskan tentang perjalanan karirnya. Yang pertama, kita menemukan Mutiara Siti Fatimah Djoko Soetono. Mutiara Fatimah Djoko Soetono yang dilahirkan di Malang 17 Oktober 1921 berasal dari keluarga berada. Namun pada usia 5 tahun keluarganya bangkrut. Di kehidupannya berubah drastis. Banyak hal yang mencirikan kesederhanaan Ibu Mutiara semasa kecil. Di saat yang sulit, Ibu Mutiara berusaha menemukan bahagia. Di antaranya banyak membaca kisah inspiratif yang diperoleh dengan meminjam. Salah satu kisah legendaris selalu menghiburnya adalah kisah burung biru atau The Bird Happiness. Kisah tersebut dilahap berkali-kali selalu membakar semangatnya. Ini dulu kasih tau polanya. Ya Allah, Kisah tersebut berkali-kali dan selalu membakar semangatnya, penabur inspirasi dan pemacu cita-citanya. Jadi dia kayak baca kisah gitu, terus makanya itulah dia menciptakan Taxi Bluebird. Itu penciptanya Ibu Mutiara Siti Fatimah Djoko Soetono. Pada tahun 1965, Mutiara mendapatkan hadiah yang diberikan oleh tentara dan polisi karena mengenang jasa-jasa suaminya yang besar semasa hidup. Menjadi awal dari usaha yang digelutinya, yaitu menyediakan jasa taksi. Dia itu yang punya Bluebird. Dikarenakan Chandra adalah anak yang membawa kendara bemo, maka banyak pelanggan yang mengenal usaha taksi keluarga Djoko Soetono dengan nama Chandra Taksi. Namun Mutiara tak kehabisan akal, akhirnya meminta para pelanggan setia Chandra Taksi untuk merekomendasikan layanan Chandra Taksi. Akhirnya 6 tahun setelah Chandra Taksi beroperasi, tepatnya pada tahun 1971, Mutiara berhasil mendapatkan izin perusahaan ketika Jakarta dipimpin oleh Ali Sadikin yang pada saat itu ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966. Jadi perjuangan dari sosok wanita hebat seperti Mutiara Siti Fatimah Djoko Soetono sepertinya sangat layak untuk dijadikan contoh inspirasi para pemuda dan wanita Indonesia saat ini. Dengan keyakinan diri serta kerja keras, beliau membuktikannya dengan modal yang tidak seberapa besar. Kemudian pengusaha yang kedua, kita menemukan Bob Sadino. Beliau bernama lengkap Bob Sadino, lahir di Lampung pada tanggal 9 Maret 1933, wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Beliau akrab dipanggil dengan sebutan Om Bob. Dia adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Dia adalah pemilik dari jaringan Kemfood dan Kemchick. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya. Bob Sadino lahir di sebuah keluarga yang hidup bercukup-cukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang ketika itu berumur 19 tahun mewariskan seluruh harta kekayaannya keluarganya kepada saudara kandungnya yang lain yang sudah dianggap hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanannya itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang 9 tahun. Di sana bekerja di Jakarta, di kota Amsterdam dan juga di Hamburg, Jerman. Ketika ditinggal Belanda itu, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya, Solami Josot. Kemudian bisnis swalayan Bob berkembang pesat, menambah agribisnis khusus hortikultura, mengelola kebun-kebun sayur untuk mengkonsumsi orang asing Indonesia. Karena itu juga ia menjalin kerjasama dengan petani daerah. Kemudian kita menemukan pengusaha yang ketiga, yaitu Sani Kamengmau. Sani Kamengmau adalah seorang pebisnis tas asal Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang lahir di Ari Alor, NTT 12 September 1975. Merek tas yang diproduksinya cukup dikenal, yaitu tas Robita. Namun, di balik kesuksesannya, Sani ternyata hanya memiliki latar belakang pendidikan lulusan SMP. Pada usia 18 tahun, ia tidak sempat menempatkan
Di tempat itu dia bekerja tukang kebun selama 1 tahun, dipindahkan dan naik pangkat menjadi petugas keamanan atau security pada tahun 2000. Kemudian kita langsung ke kesuksesan aja. Namun semangat mereka tidak pernah padam hingga bisnis mereka berkembang pada tahun 2007. Produksi tas Horbita mencapai 5.000 tas setiap bulannya pada tahun 2009. Sani Kamengmao bersama rekannya Nobuyuki Kajikaji setidaknya 300 orang karyawan. Jadi dia buka usaha sama 1 orang temannya. Terima kasih, itu saja. Jadi perjuangan dari sosok wanita hebat seperti Mutiara Siti Fatimah Djoko Stono sepertinya sangat layak untuk dijadikan contoh inspirasi para pemuda dan wanita Indonesia saat ini. Dan dengan keyakinan diri serta kerja keras, beliau membuktikannya dengan modal yang tidak seberapa besar. Kemudian pengusaha yang kedua, kita menemukan Bob Sadino. Beliau bernama lengkap Bob Sadino, lahir di Lampung pada tanggal 9 Maret 1933, wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Beliau akrab dipanggil dengan sebutan Om Bob. Ia adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan Kemfood dan Kemchick. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya. Bob Sadino lahir di sebuah keluarga yang hidup bercukup-cukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang ketika itu berumur 19 tahun mewariskan seluruh harta kekayaannya keluarganya kepada saudara kandungnya yang lain yang sudah dianggap hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanannya itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang 9 tahun. Di sana bekerja di Jakarta, di kota Amsterdam dan juga di Hamburg, Jerman. Ketika ditinggal Belanda itu, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya, Solami Josot. Kemudian bisnis swalayan Bob berkembang pesat, menambah agribisnis khusus hortikultura, mengelola kebun-kebun sayur untuk mengkonsumsi orang asing Indonesia. Karena itu juga ia menjalin kerjasama dengan petani daerah. Kemudian kita menemukan pengusaha yang ketiga, yaitu Sani Kamengmao. Sani Kamengmao adalah seorang pebisnis tas asal Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang lahir di Ari Alor, NTT 12 September 1975. Merek tas yang diproduksinya cukup dikenal, yaitu tas Horbita. Namun, di balik kesuksesannya, Sani ternyata hanya memiliki latar belakang pendidikan lulusan SMP. Pada usia 18 tahun, ia tidak sempat menempatkan di tempat itu. Dia bekerja tukang kebun selama 1 tahun, dipindahkan dan naik pangkat menjadi petugas keamanan atau security pada tahun 2000. Kemudian kita langsung ke kesuksesan aja. Namun semangat mereka tidak pernah padam hingga bisnis mereka berkembang pada tahun 2007. Produksi tas Horbita mencapai 5.000 tas setiap bulannya pada tahun 2009. Sani Kamengmao bersama rekannya Nobuyuki Kajikaji setidaknya 300 orang karyawan. Jadi dia buka usaha sama 1 orang temannya. Terima kasih, itu saja.